Bukan orang yang benar yang dipanggil orang oleh Tuhan, tetapi orang yang berdosa. Karena apa? Karena nggak ada orang yang benar. Jadi keinginan hati Tuhan kepada kita semuanya, anak-anak Allah atau seluruh manusia dikatakan di sini, untuk memiliki kasih. Salam, puji Tuhan. Jumpa kembali bersama kami Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Puji Tuhan, kita masuk dalam program ibadah online. Tema untuk ibadah saat ini adalah hati yang mengasihi. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi untuk membahas tentang bagaimana sih hati yang mengasihi dan bagaimana caranya supaya memiliki hati yang mengasihi, mari kita semuanya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya di dalam hidup kami semuanya Tuhan, selalu ada pertolongan dari-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini dan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang ada dimanapun berada beliau semuanya Tuhan. Tolonglah, biarlah segala keinginan-Mu, segala kemauan-Mu bisa kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, Allah yang maha ajaib, kami menyampaikan segala pujian syukur kami di hadapan. Haleluya. Amin. Kembali saya ulang, tema untuk saat ini adalah hati yang mengasihi. Mengapa tema ini saya sampaikan untuk kita semuanya? Karena berapa banyak manusia, bahkan anak-anak Tuhan sendiri sudah kehilangan hati yang mengasihi. Bahkan sudah tidak memiliki hati untuk mengasihi. Bahkan ada juga yang sangat apatis kepada kasih. Rasanya untuk apa aku punya kasih? Dunia seakan tidak berpihak kepada. Aku harus berbuat yang tidak benar. Tapi dengar saudaraku, saat ini jika engkau mendengarkan program ibadah online di Gereja Allah Baik Jemaat Daat Surabaya ini, dengar, perubahan pasti terjadi di dalam hidupmu. Bagaimana seseorang bisa memuji dan menyembah Tuhan tanpa ada kasih di dalam hatinya? Bagaimana seorang hamba bisa taat kepada tuannya jika tidak memiliki hati yang mengasihi? Bagaimana hubungan suami istri bisa bahagia tanpa ada hati yang saling mengasihi? Bagaimana seorang orang tua dan anak-anak bisa ada hubungan dekat tanpa ada kasih di dalam hatinya? Hari ini saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada, ayo, sudah lamakah engkau kehilangan kasih itu? Sudah lamakah engkau tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan? Sudah lamakah engkau tidak memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Karena apa? Karena kasih di dalam hatimu sudah tidak ada. Ingat saudaraku, Tuhan menginginkan kasih itu ada di dalam hidup Anda. Anda milik Tuhan. Dan ketika engkau percaya bahwa engkau adalah milik Tuhan, maka engkau pun memiliki kasih dari Tuhan. Nah, jika engkau saat ini mulai menyadari, aku ingin mengasihi Tuhan, aku ingin mengasihi istriku atau suamiku, aku ingin mengasihi anak-anakku, tetapi aku tidak bisa. Dengar saudaraku, ada jawabannya untuk hari ini. Program ini sangat membantu Anda. Program ini akan memutar balik pemikiran Anda. Ketika engkau tidak ada keinginan untuk mengasihi, maka program ini akan membantu Anda untuk memulihkan kasih di hati Anda. Tuhan ingin ada kasih di dalam hidupmu. Kalau Tuhan ingin ada kasih di dalam hatimu, berarti Tuhan memberikan kasih itu.
Tinggal hatimu. Hatimu maukah terbuka untuk kasih Tuhan? Maukah hatimu melebur untuk kasih-Nya Tuhan? Saudaraku yang terkasih, hidup tanpa kasih hampa. Hidup tanpa kasih, engkau tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada Anda semuanya bahwa kasih itu adalah keinginan Tuhan. Bahwa kasih itu adalah kemauan Tuhan supaya Anda memilikinya. Ayo kita buka yuk sama-sama di Matius pasal 25 ayat yang ke-35 dimulai. Saya bacakan untuk Anda. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? 39, bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? 40, ini yang luar biasa. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Inilah hati Tuhan. Ingin Anda, kita semuanya memiliki kasih. Dan inilah keinginan Tuhan. Tuhan menggambarkan bahwa kasih itu harus ada di dalam setiap hati manusia. Jadi, ayo, siapapun Anda saudara, nanti saya akan beritahukan kepada saudara bagaimana caranya bisa kita memiliki kasih itu. Ini yang pertama, bahwa keinginan hati Tuhan supaya kita semuanya memiliki kasih. Ini perintah loh. Perintah dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk orang-orang benar dikatakan. Sekarang orang-orang benar aja harus memiliki kasih. Apalagi orang yang tidak benar. Halo, Anda adalah orang-orang benar. Ketika kasihmu sudah hilang di dalam hatimu, ketika hatimu sudah apatis terhadap kasih, dengar hari ini, ubah pemikiranmu. Engkau perlu kasih, engkau harus ada kasih di dalam hatimu. Ingat, perintah Tuhan, miliki kasih di dalam hatimu. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menyadari bahwa engkau perlu kasih? Bahwa engkau harus memiliki kasih di dalam hati. Ini keinginan hati Tuhan. Nah, sudah kasih, kita akan ke level selanjutnya. Ini juga keinginan hati Tuhan. Kalau enggak punya kasih, sudahlah, enggak mungkin hidupmu akan bahagia. Kalau engkau enggak punya kasih, enggak mungkin engkau bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena dasarnya tidak ada di dalam hatimu. Tetapi ketika kasih itu ada di dalam hatimu, engkau memiliki dasar itu untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Miliki kasih itu, saudara. Taruh kasih itu di dalam hidup. Nah, ayo kita masuk yang level lebih tinggi. Apa yang ada di atas kasih?
Kita buka Matius pasal 9. Ini pun keinginannya hati Tuhan. Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan. Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Jadi, apa saudaraku? Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Apa? Yang ku kehendaki, ingat saudaraku, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan orang yang benar yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi orang yang berdosa. Karena apa? Karena nggak ada orang yang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baru itu orang yang sudah dibenarkan. Dikatakan apa di sini? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi kasih itu keinginannya hati Tuhan supaya ada di dalam hatimu dan hatiku kepada kita semuanya. Ketika engkau sudah memiliki kasih, maka ada belas kasihan yang ada di dalam hidupmu. Apa sih belas kasihan itu? Belas kasihan itu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Atau istilahnya gini, melakukan sesuatu, ya sudah, yang penting aku sudah melakukan kasih untuk Tuhan, untuk manusia. Itu pemikirannya. Jadi jangan berpikir, sudahlah aku melakukan kasih supaya aku dapat balasan. No. Inilah artinya belas kasihan. Ketika ada belas kasihan di dalam hidupmu, dan engkau memberikan sesuatu yang menurut Anda itu yang terbaik untuk yang Anda berikan, dan Anda tidak berpikir pamrih, dan Anda tidak berpikir syarat, itulah namanya belas kasihan. Bagaimana Anda bisa melakukan belas kasihan kalau tidak ada kasih? Maka di sini dikatakan apa? Miliki belas kasihan. Itu yang ku kehendaki. Jadi keinginan hati Tuhan kepada kita semuanya, anak-anak Allah atau seluruh manusia dikatakan di sini untuk memiliki kasih. Ketika manusia sudah memiliki kasih, maka manusia itu akan bisa berbelas kasih. Ini dasarnya saudaraku. Mengapa kita harus memiliki hati yang mengasihi? Tanpa ada hati yang mengasihi di dalam diri Anda, engkau tidak akan bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena dasarnya tidak ada. Tanpa ada kasih di dalam hatimu, engkau tidak akan bisa mengasihi sesamamu. Istrimu, suamimu, mungkin anak-anakmu. Ketika kasih itu ada di dalam hidupmu, engkau akan terima keintiman dengan Tuhan. Engkau akan terima kebahagiaan bersama anak-anak dan istrimu dan suami. Ayo, bukalah pemikiran saudara. Engkau yang sudah kehilangan kasih, engkau yang sudah lama tidak berpikir bahwa kasih itu ada. Mungkin engkau juga sudah apatis. Dengar, hari ini, kalau engkau memang anak Tuhan, kalau engkau memang percaya bahwa Tuhan itu ada, taruh kasih itu di dalam hatimu. Dan ketika kasih itu ada di dalam hatimu, maka engkau akan bisa melakukan belas kasihan. Nah, di sini saudaraku, ini dasarnya. Mengapa kita harus memiliki kasih? Hati yang mengasihi itu sangat perlu. Karena itu diingini oleh Tuhan untuk kita semuanya. Nah, mungkin Anda berpikir, ya Pak, aku sekarang mau untuk melakukan, untuk memiliki kasih itu, supaya aku punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya aku bisa mempunyai hubungan yang baik dengan anak dan istriku atau suamiku. Mungkin kau mulai berkata hari ini, untuk ada perubahan di dalam hidup, untuk tertanam kembali kasih itu di dalam hidup. Bagaimana cara? Kita akan berikan 3 cara supaya Anda mengetahui
bagaimana sih supaya ada kasih di dalam hati Anda? Lakukan 3 hal ini, engkau akan pulih kembali untuk terima kembali kasih di dalam hidupmu. Yang pertama, bagaimana agar kita memiliki hati yang mengasihi? Yang pertama adalah memiliki perhatian. Ini yang pertama, lakukan ini. Kalau Anda tidak ada perhatian, maka hidupmu akan cuek atau apatis, ogah-ogahan. Soalnya apa? Anda nggak punya perhatian. Nah ini, kita buka ya. Jadi sikap kita agar kita bisa memiliki hati yang mengasihi, pertama adalah kita harus memiliki perhatian. Buka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai keempat. Bagaimana sikap kita atau bagaimana caranya kita supaya kita memiliki hati yang mengasihi? Yang pertama, ada perhatian. Kita bacakan Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Keempat, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini, kita harus memiliki sikap memperhatikan atau ada perhatian. Ini sikap pertama. Kalau kita tidak memiliki perhatian kepada sesama kita, kalau kita tidak memiliki perhatian kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang layak dipuji, bahwa Tuhan itu yang layak disembah, itu sikap pertama untuk bisa memiliki hati yang mengasihi. Adakan perhatian di dalam hidup. Itu adalah yang kalau engkau nggak punya perhatian, engkau gak bakalan deh punya hati yang mengasihi. Ketika engkau punya perhatian, oh saudaramu belum makan, oh kanan kirimu butuh pertolongan. Ketika ada perhatian di dalam hatimu, engkau akan mengasihi, engkau akan menolong. Ketika ada perhatian di dalam hidupmu, bahwa engkau adalah milik Tuhan, bahwa engkau adalah diciptakan oleh Tuhan, maka engkau akan berpikir, aku layak dan harus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sikap pertama supaya kita memiliki hati yang mengasihi, apa? Ada perhatian. Tulis itu, tanamkan di dalam hati. Ada perhatian, Ren. Jadi sikap yang pertama yang harus Anda lakukan supaya memiliki hati yang mengasihi, harus ada perhatian. Nah yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang mengasihi? Yang kedua, harus ada tindakan. Anda cuma memperhatikan saja tetapi tidak ada tindakan, sama aja bohong. Jadi ini sikap yang kedua, harus ada tindakan. Kita buka yuk di dalam Lukas. Saya pakai dasarnya Alkitab, saudaraku, supaya kita semuanya mengerti bahwa ini adalah benar dan sesuai dengan Alkitab. Apa yang saya sampaikan supaya kita semuanya jelas bahwa ini adalah yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama tadi apa? Harus ada perhatian. Dan yang kedua, sikap kita harus ada tindakan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 sampai ke-34. Demikian firman Tuhan dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ingat tadi, belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya
Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nih, Tuhan Yesus memakai perumpamaan orang Samaria. Kalau kita mau memiliki hati yang mengasihi, kita harus ada tindakan. Siapapun ketika engkau ingin melakukan yang terbaik dan memiliki belas kasihan, ayo lakukan, bertindaklah untuk mereka yang memang membutuhkan belas kasihan. Mungkin Anda berpikir, Pak, di sekitarku nggak ada yang butuh belas kasihanku. Dengar saudaraku, di luar masih banyak manusia, orang-orang yang butuh belas kasihan Anda. Jadi, bagaimana kita memiliki hati yang mengasihi? Yang kedua, harus ada tindakan. 3 sikap yang akan saya berikan pada Anda. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hati yang mengasihi? Ada kemauan. Nah, bener enggak? Kalau nggak ada kemauan, nggak akan ada terjadi tindakan, tidak akan terjadi sesuatu yang Anda lakukan. Jadi sikap kita yang ketiga untuk supaya ada hati yang mengasihi, harus ada kemauan. Jadi 3 hal ini Anda lakukan, saudara. Miliki hati yang mengasihi dengan 3 sikap ini. Ada perhatian, ada tindakan, dan yang terakhir ada kemauan. Tak kasih dasarnya juga. Yuk kita buka yuk. Kita buka 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ini sikap kita yang ketiga. Harus ada kemauan. Anda ingin mengasihi istri Anda atau suami Anda, tetapi kalau engkau nggak ada kemauan, cuma ngomong doang. Tapi ketika engkau ada kemauan, pasti ada tindakan. Tindakan untuk melakukan belas kasihan. Mudah ya? Mudah. Cuma kenapa sih manusia tidak bisa atau tidak mau melakukan? Karena manusia tidak berpikir lagi tentang kasih. Padahal sudah jelaskan, kasih itu adalah kemauan Tuhan. Kasih itu adalah kehendak Tuhan. Ketika manusia sudah memiliki kasih, maka akan tumbuh belas kasihan di dalam diri manusia. Jadi yang ketiga, supaya kita memiliki hati yang mengasihi, harus ada kemauan. Buka 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saya bacakan untuk Anda. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah, dengar saudaraku, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, ini yang luar biasa, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mana kata-kata yang bersangkutan dengan kemauan? Ingat ini. Memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini adalah kemauan. Saudara yang terkasih, 3 sikap ini yang Anda harus miliki. Dan ketika sikap ini ada di dalam diri Anda,
maka hati yang mengasihi itu pun ada di dalam hidup Anda. Karena ketika engkau memiliki perhatian, ketika engkau memiliki tindakan, ketika engkau memiliki kemauan untuk menolong sesamamu, untuk mengerti bahwa Tuhan itu adalah pencipta, maka kasih akan terjadi di dalam hidupmu dan engkau akan disebut manusia yang memiliki kasih. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan. Dan apa sih yang kita dapatkan ketika kasih itu sudah ada di dalam hidup kita, ketika kita sudah melakukan belas kasihan itu, apa yang kita dapatkan? Ini saya sampaikan juga kepada Anda, supaya Anda nggak berpikir, oh, aku sudah melakukan kasih, aku sudah melakukan belas kasihan, aku sudah melakukan tindakan yang baik, apa yang aku miliki? Dengar saudaraku, kalau engkau melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan pun melakukan yang terbaik untuk Anda. Apa yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada Anda? Ayo, ini tak kasih tahu. Ada berkat untuk Anda ketika Anda memiliki kasih. Ketika Anda ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita buka yuk, ini berkat untuk Anda. Matius 25 ayat 34. Matius 25 ayat yang ke-34, demikian saya bacakan untuk Anda. Dengar saudaraku, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Dikatakan apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, luar biasa saudaraku. Berkat Tuhan turun atasmu. Kerajaan Tuhan diberikan di dalam hidupmu. Dan engkau dianugerahi oleh Tuhan di sebelah kanan. Puji Tuhan. Berapa banyak engkau sekarang mulai menyadari bahwa engkau butuh kasih. Dan ketika engkau memiliki kasih, engkau akan melakukan belas kasihan itu. Dan ketika engkau menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi engkau, maka engkau menyadari juga engkau mengasihi Tuhan dan engkau layak memuji dan menyembah. Saudaraku yang terkasih, ayo siapapun engkau yang sudah mendengarkan program ini, engkau yang butuh pemulihan dalam hidupmu, supaya ada kasih di dalam hatimu, buka hatimu dan katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku butuh kasih-Mu Tuhan. Aku butuh lawatan-Mu saat ini Tuhan. Aku butuh jamahan-Mu Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, supaya kasih itu ada dan tetap tinggal di dalam hidupku Tuhan. Supaya aku bisa melakukan belas kasihan kepada sesamaku. Siapapun Anda saudara, jangan engkau berpikir siapa diri Anda, tapi berpikirlah bahwa engkau perlu kasih Tuhan. Bahwa engkau perlu kasih Tuhan. Bahwa engkau perlu kasih Tuhan. Pegang dada Anda. Pegang dada Anda. Pemulihan terjadi dalam hidup. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan saat ini. Anak-anak-Mu yang sudah lama Tuhan, kehilangan kasih dari-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan yang sudah lama apatis tentang kasih. Anak-Mu yang sudah lama Tuhan tidak menghiraukan lagi kasih dari-Mu Tuhan. Jamalah Tuhan, tolonglah mereka semuanya Tuhan, supaya mereka beroleh kasih dari-Mu Tuhan. Supaya mereka Tuhan berjalan kembali menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, berkati beliau semuanya Tuhan. Hari ini Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Pemulihan terjadi. Mereka yang terhilang akan kembali kepada-Mu Tuhan. Mereka yang kehilangan anak-anaknya Tuhan, mereka akan mencari anak-anaknya Tuhan. Mereka yang kehilangan suami atau istrinya Tuhan, akan pulang kembali untuk mencarinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati selalu program ini Tuhan.
Berkati selalu Tuhan gereja Allah baik ini Tuhan, beserta Tuhan seluruh jemaatnya, juga gembalanya Tuhan, juga keluarga Bapak Gembala dan semuanya Tuhan yang terlibat di dalam program ini Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat pemulihan terjadi atas kami semuanya. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.